Kita pengusaha mau patuh hukum, bukan tidak patuh hukum, ya. Kita patuh hukum, tapi sambil kita mengolah di dalam bagaimana menghadapi aturan ini, ya. Apakah outsourcing kita bisa bayar dia seenaknya? Enggak bisa. Apa kita bisa perlakukan dia seenaknya seperti bukan karyawan? Ya enggak bisa. Dia punya hak soal upah, ya udah dia punya hak soal cuti, dia punya hak, banyak macam hak yang ada pada karyawan itu, ya itu dia kena juga pada orang yang outsourcing. Selamat pagi sahabat Suara Merdeka. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tak pernah menyerah. Seperti narasumber kita pagi ini yang tidak pernah menyerah di usia yang hampir 80 tahun. Luar biasa, masih sehat, semangat, dan terus berkarya di Indonesia. Inilah beliau, Pak Frans Tommy. Apa kabar Pak Frans? Oh, baik. Oke Pak Frans, kita langsung aja ya. Jadi terbaru kita mendengar tentang Mahkamah Konstitusi ini yang Betul. kemarin mencabut dan merevisi 21 pasal terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini kira-kira menurut Apindo bagaimana? Ya, jadi begini, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu juga hasil perjuangan kita sebenarnya, ya. Karena kita melihat secara umum, ya, soal investasi di Indonesia ini penting, ya. Jadi salah satu hambatan itu juga adalah peraturan ketenaga kerjaan ini, sehingga kita perjuangkan supaya peraturan tenaga kerja ini harus bisa menarik investasi, ya. Nah, akhirnya ada Cipta Kerja itu, ya. Nah, tapi sekarang beberapa pasal kan sudah ditinjau oleh Mahkamah Konstitusi. Bagi kita Apindo, kita menghormati, ya, keputusan Mahkamah Konstitusi, karena kita ini sebagai warga negara, ya, sudah barang tentu memang kita harus patuh pada peraturan perundangan. Kita harus patuh pada peraturan perundangan, ya. Nah, kemudian juga ada permintaan, ada perintah itu untuk supaya dalam waktu 2 tahun harus bikin satu undang-undang ketenaga kerjaan baru, ya. Nah, ya kita harap, ya, sekali lagi kita harap supaya pemerintah juga mengikut sertakan kita, ya, untuk dengar pendapat dan lain sebagainya. Dari serikat buruh juga oke, ya. Nah, sehubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, ya, bagi kita dunia usaha sebenarnya kita masalah penentuan upah minimum, ya. Kan kita sudah di batas akhir ini. Harusnya hari-hari ini sudah ada itu keputusan gubernur mengenai upah minimum provinsi. Dan ini harus sudah berlaku, Pak. Yang keputusan kemarin harus berlaku. Harus, ya. Jadi dan tanggal 29 nanti sudah harus ada keputusan mengenai upah minimum kabupaten kota, ya. Nah, tapi ada peraturan ini, ya, yang membatalkan, ya, peraturan lama mengenai kenaikan upah minimum, di mana kita tahu juga ada PP 51, ya, merupakan pelaksanaan daripada peraturan perundangan Cipta Kerja tadi ini, ya. Nah, itu memang kita sangat keberatan dan kita minta kepada pemerintah, karena ini waktu sangat mepet, ya. Jadi supaya pemerintah kita tetap menerapkan jiwa dari PP 51. Ini untuk kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota. Hanya itu aja. Tapi lain kita oke. Artinya ya sudah, Mahkamah Konstitusi yang punya wewenang soal itu menilai inkonstitusional, ya oke. Kita sebagai warga negara kita terima, ya, begitu. Lalu bagaimana dengan poin-poin yang di luar UMP, Pak? Itu kan banyak poin itu. Seperti soal outsourcing misalnya. Outsourcing sekarang hanya diberlakukan untuk pekerja-pekerja khusus gitu ya, misalkan driver, kemudian catering, kemudian apalagi ya pekerjaan-pekerjaan yang sangat spesifik. Sementara pekerjaan-pekerjaan yang umum itu tidak boleh outsourcing. Baik, Mas. Jadi ya sebenarnya, ya, maaf, ya,
Mahkamah Konstitusi rupanya juga ya belum terlalu banyak pengetahuannya mengenai pekerjaan-pekerjaan di perusahaan swasta. Ya. Kita ini makin maju, teknologi makin maju, masyarakat juga makin maju. Ada orang kan hanya mau kerja pada waktu misalnya, ya toh. Punya keahlian tertentu, dia punya ini, dia bisa kerja macam-macam di beberapa perusahaan di dalam waktu yang hampir sama, begitu ya. Ini rupanya Mahkamah Konstitusi kurang memahami ini ya. Jadi perkembangan masyarakat di dunia dunia usaha ini ya, sektor privat ini ya, itu kan sudah berkembang begitu pesat. Misalnya seorang ahli IT, seorang dia kan kerja pada waktu banyak ya. Jadi itu kan semacam outsourcing ya. Tapi oke lah, kalau pemerintah, Mahkamah Konstitusi sudah putuskan demikian, ya kita akan patuh itu. Kita patuh. Ya, patuh. Dari sekian poin itu semuanya dipatuhi. Outsourcing kita patuh ya, sebab memang dulu juga begitu. Cuma yang kita sesalkan ya Mahkamah Konstitusi ini tidak memberikan kebebasan penuh. Ya. Sekarang Mas, katakan outsourcing. Apakah outsourcing kita bisa bayar dia seenaknya? Enggak bisa. Apa kita bisa perlakukan dia seenaknya seperti bukan karyawan? Ya enggak bisa. Dia punya hak soal upah, ya punya upah itu. Dia punya hak soal cuti. Dia punya hak, banyak macam hak yang ada pada karyawan itu, ya. Itu dia kena juga pada orang yang outsourcing. Hanya bagi kita dunia usaha, ya sekali lagi bagi kita kan hanya untuk efisiensi aja. Sebab kalau di dalam perusahaan terlalu banyak orang, you pikir itu kepala pusing juga Mas. Jadi biar bagi-bagilah begitu ya. Tapi sudah, apa boleh buat, Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan semacam itu, ya Mas Dodi ya. Terus terkait ini Pak, saya juga baru-baru mendengar tentang rencana kenaikan di Jawa Tengah khususnya 10% itu Pak. Bagi pekerja ini berita dari pengusaha, kacamata pengusaha nih, seperti apa Pak? Tidak, saya pikir begini, ya, kalau soal pengupahan ya Mas Doni ya, minta maaf ya, sebenarnya yang paling tahu itu dunia usaha. Kenapa? Buruh itu mitra kita. Pengusaha tidak bisa kerja apa-apa tanpa ada buruh. Industri tidak bisa jalan tanpa ada pekerja. Itu mitra, sama-sama kita kerja ya. Sudah barang tentu kita tahu bagaimana kewajiban kita kepada mitra kerja ini. Sama-sama cari uang, sama-sama dapat untung. Ya harusnya kan kita perhatikan. Itu soal upah ya. Jadi kita pengusaha lebih tahu. Karena kita perlu karyawan yang produktif ya, yang betul-betul inovatif dan lain sebagainya. Dia harus dihargai lebih ya, daripada karyawan yang biasa-biasa ya. Tapi kalau kembali ke upah minimum lain cerita Mas. Kan kita tahu upah minimum itu untuk orang yang baru masuk kerja, pemula, belum ada pengalaman apa-apa. Sekali lagi untuk pemula belum ada pengalaman apa-apa. Dan di dalam pendidikan yang paling rendah, pekerjaan paling rendah itu ya. Dan itu jangka waktu juga dibatasi maksimal 1 tahun ya. Itu dia belajar ya. Jadi kalau untuk orang pemula ini ya, mestinya ya jangan naik begitu, jangan usul macam begitu. Itu kan mereka mau seolah-olah itu jadi upah standar. Tidak, ini bukan upah standar, ini hanya jaring pengaman. Pokoknya seperti di PP 51, upah minimum itu di atas garis kemiskinan. Pendapatannya. Ya, tapi menurut amanat bukan di bawah garis kemiskinan, Mas. Amanat putusan MK tadi itu kan mengamanatkan adanya penghitungan upah layak ya, KHL. Oke, itu no problem juga karena kita ada BPS, Badan Pusat Statistik. Dia akan survei ya, dan dia akan keluarkan angka-angka. Ya, dia akan keluarkan angka-angka. Tapi dari kita dunia usaha, kita juga tetap mengharapkan ya pemerintah betul-betul teliti. Kan kita tunggu ini peraturan pemerintah, peraturan menteri, nanti kita tunggu. Insya Allah mungkin minggu depan ini keluar kalau Bapak Presiden katanya, kalau Bapak Presiden sudah kembali ke sini ya. Nah,
harapan kita ya, sekali lagi harapan kita tidak akan sampai segitu. Oke. Enggak Kalau dari Apindo Nah, sendiri Pak, kira-kira nih, berapa Pak? Usulannya berapa kemarin yang disampaikan? Mas ini kalau mau tahu saja, mau tuh kira-kira berapa? Hah? Berapa? Mau tahu berapa? Enggak, itu kan sudah disampaikan kan? Tadi kan memang mitra, mungkin Mitra. pengusaha yang paling tahu lah. Mungkin Berapa, Pak? menurut pengusaha sebenarnya berapa sih? sebenarnya, Pak? Yang rasional menurut pengusaha? Eh? Yang rasional menurut pengusaha berapa? Atau Iya, kalau memang Mas berdua ini ingin tahu ya kira-kira angka antara 5-6% lah. Tahun lalu Maksimal. 4,02. ya, lalu 4%. Ya, 4 sampai itulah, kira-kira begitu. Sebab ini upah minimum dan itu kan sudah kita tahu ini sekarang ini kan deflasi ya, bukan itu. Kita tidak deflasi, pertumbuhan ekonomi kita sekian juga ya. Perekonomian sedang lesu ya Pak? Iya, jadi saya pikir ya memang upah minimum itu harus begitu. Dan harapan kita, sekali lagi harapan kita tetap kalau bisa jiwa daripada PP 51 tetap ada. Jadi angka alfa itu nanti alfa itu. Ya. Tapi apakah mungkin Pak, PP itu tetap berlaku ketika undang-undangnya sudah direvisi? Ya nanti kita lihat peraturan menteri akan keluar ini, akan keluar peraturan baru. Saya katakan, saya harap ya, kita harap. Jadi supaya di dalam peraturan baru ini jiwa alfa apa itu tetap ada, dibatasi, begitulah. Artinya harus ada jalan tengah ya Pak, yang sama-sama menguntungkan. Betul. Dan ya jangan lupa upah di dalam kenaikan upah di dalam perusahaan ya itu dibicarakan antara serikat pekerja dan serikat buruh. Karena apa? Mereka paling tahu di sana kondisinya. Dan begini ya, Mas berdua supaya tahu juga bahwa karyawan kita ini bukan karyawan yang tidak ngerti, mereka ngerti. Ya. Mereka tahu kondisi perusahaan bagaimana. Satu perusahaan dengan perusahaan yang lain beda, ya. Jadi mereka tahu. Oh ini kita akan naik berapa. Mereka tahu, bukan tidak tahu. Itu yang kita suruh mereka negosiasi ke dalam. Sehingga berdasarkan ini ada kenaikan, masing-masing perusahaan berbeda kenaikannya itu sesuai dengan pertumbuhan dia, perkembangan dia 1 tahun ini, keuntungannya berapa, karyawan tahu jual berapa banyak, ya toh, produksi mereka berapa banyak, yang reject itu produksi mereka berapa banyak dia tahu, sehingga dia tahu ini perusahaan bisa kasih naik gaji sekian. Berdasarkan ini, menurut pendapat saya tidak perlu ada upah sektoral lagi. Tidak perlu, karena sudah di dalam perusahaan itu masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Sekarang kalau kita bicara soal upah sektoral, ya itu memang prosesnya masih panjang. Itu rundingkan antara asosiasi pengusaha di sektor itu dengan sektor buruh ya, dirundingkan begitu. Ya belum tentu ada di tiap kabupaten kota itu ada, belum tentu juga sektor-sektor itu ya. Nah, jadi terus kalau sektor yang sekarang turun, sektor sekarang yang sekarang terpuruk, sektor tekstil, garmen terpuruk. Apa upah minimum sektoral nanti turun juga? Atau harus naik juga? Ini satu hal yang saya minta teman-teman serikat buruh juga harus berpikir itu. Harus berpikir ke arah sana. Dan pemerintah juga begitu. Mestinya kalau jujur, sektor-sektor tekstil, garmen sekarang ini kan tahu ada tiap hari ada cerita di medsos di mana PHK banyak misalnya ya. Kalau soal begitu ya. Harusnya ya juga dia mungkin tidak dapat kenaikan, malah dikurangi lagi itu gajinya. Nah, sekarang overall Pak, dari seluruh revisi pasal Undang-Undang Cipta Kerja tadi, apakah itu dalam tanda kutip membebani pengusaha ke depan Pak? Apa itu? Revisi Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Ya saya pikir ya dampaknya pasti ada ya. Sejauh mana Pak? Sejauh mana ini masalah ya. Nanti kita kan pokoknya seperti sekarang kalau upah minimum misalnya salah keputusan aja naik itu kan kita sudah rencanakan semua, kan ini sudah akhir tahun, pembiayaan ke depan berapa kita sudah rencanakan semua ya.
order-order dari luar juga kita sudah terima dengan keadaan macam ini. Tiba-tiba naik upah yang kita di luar dugaan. Nah, ini akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan kalau perusahaan rugi itu bahaya loh Mas. Ya, padahal kita tidak mau perusahaan rugi. Paling tidak dia break even supaya dia tetap bisa bertahan. Ya, nah ini salah satu aspek. Tapi kalau yang lain-lain saya pikir tidak terlalu apa. Misalnya tenaga kerja asing kan, contoh. Mas, jujur saja, kita ini sebagai pengusaha, kita tidak akan mau pakai tenaga kerja asing, Mas. Sebab Mas Doni tahu, Mas Sulkardi tahu, tenaga kerja asing kita pasti bayar dia lebih mahal. Ya toh? Kita harus jaga dia selama dia berapa, tiap hari 24 jam satu, selama dia ada kita mesti jamin dia punya keselamatan, siapkan dia akomodasi ini, ya. Tapi kenapa kita masih pakai tenaga kerja asing? Kenapa? Itu pasti ada satu yang alasan mendasar. Alasan mendasar. Dia punya keahlian dia itu belum ada di sini, belum banyak lah begitu, belum ada gitu. Itu belum ada ya. Sekarang kita omong keahlian belum ada, semua kita universitas sudah didik orang sudah ada itu semua jurusan apa semua ada ya. Ya omong sih gampang ya. Tapi kadang-kadang begini ya. Misalnya marketing aja, kita tidak omong di pabrik yang kerja lebih jelimet, kita omong marketing ya. Kan aneh kalau marketing ada yang masih pakai tenaga kerja asing. Nah, itu bisa saja. Kenapa? Misalnya pasaran kita banyak Amerika, ya. Pasar kita Pak marketing pasti kita minta dari orang sana yang pengelola ini, karena dia tahu, oh di sana model misalnya garment, oh modelnya begini, mereka suka gini, dan negosiasi mereka gampang. Yang penting bagi kita kan order banyak masuk. Iya dong, order masuk kita bisa jual begini ya. Tapi kita juga siapkan kita punya orang untuk damping. Kira-kira skill seperti apa ya Pak yang mungkin disiapkan oleh Hapindo yang untuk kerja? Apa itu? Skill-skill yang bagaimana seperti apa? Jadi begini, sebenarnya di perguruan tinggi teori-teori sudah cukup lah diajar. Nah, ini tinggal di dalam praktek ya. Bagaimana kita itu ahli teknologi, ahli pengalaman, ahli ini penting di situ ya. Itu penting di situ. Jadi kita misalnya kontrak dia 2 tahun ya, aturan 2 tahun. Dan pakai tenaga kerja asing itu Mas kira seenaknya saja. Enggak, pakai izin. Kita harus bikin rencana kerja pakai rencana kerja tenaga kerja asing, terus kita ajukan kepada industri, departemen perindustrian atau instansi terkait dulu untuk ini. Nah, dia akan periksa. Oh dia oh baru dia rekomen. Oh perlu. Oh terlalu banyak, tidak cukup sekian misalnya. Begitu ada rekomendasi dia, ya baru kita bisa datangkan tenaga kerja asing ke imigrasi kemana dengan visa. Terus mesti ada izin di tenaga kerja. Jangan lupa harus ada izin kerja resmi. Jadi orang asing di sini itu harus ada izin. Jadi jelimet juga. Kemudian kira biayanya selain itu apa? Pajak orang asing bayar berapa dolar gitulah. Iya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada soal. Kita tidak mau pakai. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya yang keahlian kita belum ini ya ini. Ya, dari sekian pasal itu kan ada yang menurut Pak Frans tidak masalah, tapi ada juga beberapa pasal revisi yang barangkali juga agak memberatkan pengusaha. Itu yang paling berat itu yang mana, Pak? Sejauh saya baca, mungkin saya juga baru baca sepintas lalu, Mas. Mungkin saya juga baru baca sepintas lalu, hanya konsentrasi di pengupahan. Oh lihat tenaga outsourcing, oh ini tenaga kerja asing, ini sudah oke, tidak ini. Mungkin begitu. Jadi saya tidak tahu, Mas, silakan Mas mau tanya apa soal ini bagaimana? Soal outsourcing tadi? Outsourcing ya. Outsourcing tadi kan kita sudah ngomong, iya nggak ada soal. Kita ikuti saja sudah, ya. Artinya nanti setelah ini dari pengusaha ini optimistis ke depannya itu
tetap baik-baik saja gitu? Jadi begini, Mas, tadi saya sudah ngomong, kita pengusaha mau patuh hukum, bukan tidak patuh hukum, ya. Kita patuh hukum, tapi sambil kita mengolah di dalam bagaimana menghadapi aturan ini, ya. Tapi prinsip ini dulu juga kita begitu, outsourcing yang dulu, ya. Sebelum ada Cipta Kerja, itu kembali begitu. lagi kan ini? Kembali lagi. Jadi saya pikir juga tidak terlalu inilah, ya. Dengan begitu target 8% kenaikan pertumbuhan ekonomi 8% itu optimistis, Pak? Begini, saya senang dengar pertama tim ekonomi Pak Prabowo dan Pak Prabowo ekonomi tumbuh 8%. Itu satu yang hebat, lompatan luar biasa. Kalau akal sehat aja dan kondisi semacam ini, nggak mungkin. Dengan kita jalan-jalan begini-begini, nggak mungkin. Tapi menurut saya, itu mungkin. Tapi betul-betul pemerintah harus keras, harus tegas punya satu prinsip, Mas, ya. Jadi soal begini, Omnibus Law Cipta Kerja, ya, itu jangan dikurangi lagi. Karena ini undang-undang ini, Omnibus Law ini tadi, ya, Cipta Kerja itu untuk undang investasi, Mas. Kalau you mau tumbuh 8%, ya, investasi dari luar harus masuk paling sedikit 40%, Mas. Tanpa itu tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, begitu, ya. Justru kita buat Omnibus Law Cipta Kerja ini termasuk ke tenaga kerja itu untuk tarik investasi dari luar negeri. Karena negara kita sudah terlalu ketinggalan, Mas. Di Vietnam, coba. Dia punya luar biasa aturannya itu. Investasi banyak masuk ke sana. Kita sudah bisa ekspor dulu, ya maaf ya. Kita punya tekstil, kita sudah bisa ekspor dulu. Sudah ekspor. Dia baru mulai, Vietnam. Saya ingat, di perusahaan saya juga begitu dulu. Datang mereka, tidak ada apa-apa. Saya pabrik baja dulu, saya beli besi tua dari Vietnam. Tidak ada pabrik baja di sana. Sekarang coba, tekstil kita kalah, ekspor kita, dia ekspor 2 kali lebih kita. Kenapa? Aturannya mendukung, kondisinya mendukung, pemerintahnya mendukung. Ya, ini yang kita harap dari Pak Prabowo. Beliau harus punya satu prinsip ketegasan. Demokrasi is demokrasi, kebebasan bicara oke, siapa yang tidak mau. Tapi betul-betul kebebasan bicara menuju ke arah pembangunan, ke arah pencapaian cita-cita, ya. Ajak orang kerja keras, ya. Ini yang penting dong, ya. Kalau tidak, jangan harap kita bisa tumbuh 8%. Berani saya untuk mengatakan ini. Ya, tapi itu masih mungkin, Pak. Kenapa tidak? Oh, tidak. Kenapa tidak? Tapi sekarang betul-betul harus kampanye betul, pemerintah jamin undang-undang ini tidak ada kesulitan apa, tidak ini, keamanan jamin semua. Padahal undang-undangnya direvisi, gimana? Iya, dan ini bahaya loh. Bukan saya memang agak khawatir kalau Mas Surkan ditanya yakin, itu bagus itu pertanyaan. Investor asing dengan adanya perubahan pengupahan ini saja, ya. Sudah mulai goncang mereka. Karena kita di dalam waktu 8 tahun kira-kira, ya, 4 kali berubah soal upah minimum. Bagi investor itu satu yang istilahnya mungkin tabu lah. Tidak ada kepastian hukum. Ya, ini supaya pemerintah sadar. Apindo juga memberikan pemikiran ini kepada pemerintah. Jangan sampai kita ini rubah-rubah terus begini, tidak ada kepastian siapa yang mau datang ini. Iya toh, Pak? Paling tidak aturan itu, ya, kalau kita omong, paling tidak sampai 20-30 tahun baru dia rubah sedikit. Itu yang paling bagus, ya. Tapi kalau ini dalam waktu 8 tahun 4 kali berubah, mau apa coba? Ya. Jadi pesan kita supaya ya pemerintah ini memang juga harus punya satu sikap, ya. Supaya menarik investasi, pertumbuhan 8%. Indonesia sejahtera, lapangan kerja muda, upah buruh akan naik dengan sendirinya, Mas. Dengan sendirinya, karena kompetisi. Buruh punya dia punya pilihan banyak, Mas.
Ya toh. Dia di sini dia kerja gaji gini, oh di sana ada kerjaan lagi naik gaji, dia pindah Mas. Jadi upah otomatis tinggi, tidak usah ribut-ribut lagi. Coba pergi lihat Vietnam sekarang. Maaf ya, saya dulu pernah ke Ho Chi Minh City dulu berapa tahun lalu. Upah dia itu dengan Semarang di bawah sedikit. Sekarang coba dia sudah lebih dari Semarang. Dalam waktu 5 tahun sudah lebih jauh. Wah. Ya itu kenapa ekonominya tumbuh, industri banyak, tenaga kerja punya kebebasan untuk pindah, dan tenaga kerja di sana juga tidak banyak seperti kita ya Mas ya. Itu karena investasi sangat bagus di sana. Harus investasi, tidak ada cara lain. Kita sekarang investasi apa? Kita di Indonesia Mas, mungkin kasarnya kita bisa omong sekarang kita deindustrialisasi. Artinya apa? Pertumbuhan industri tidak seperti yang kita harapkan. Deindustrialisasi itu dialami oleh negara-negara sudah industri maju seperti Jepang, ya, seperti Korea Selatan, sudah maju teknologi. Gini, dia 1-2 industri baru aja ya. Padahal kita baru menuju ke sana, harusnya banyak masuk Mas, ya. Jadi di Jawa Tengah ini kan, maaf saja kalau kita di Jawa Tengah, kita masih luas ini ya. Jadi saya harap Jawa Tengah, saya juga sering dengan Pemda kita bicara supaya kita siapkan situasi kondisi. Nanti kita harapkan daerah selatan itu juga penuh semua, bukan hanya di utara. Itu kita optimis. Tapi ya pemerintah juga konsekuen lah. Semua elemen lah, bukan hanya pemerintah ya, termasuk Mahkamah Konstitusi juga, semua juga memang mesti konsekuen dia tuh. Jangan nanti tiba-tiba dia gampang aja untuk rubah ya. Ya sejauh ini memang bicara Jawa Tengah, konsentrasi industrialisasi itu masih di utara ya Pak ya? Ya masih utara, dan utara kelihatan sudah penuh sekarang. Tapi kita masih ada di utara juga, masih ada beberapa, Brebes misalnya itu, Kabupaten Tegal, itu bagus sudah. Nanti kita juga ada di Jepara, Pati, ya, kita masih. Ada planning yang ke selatan Pak, seperti apa Pak? Hah? Untuk yang ke selatan itu gimana? Selatan itu kita optimis karena di sana lahan masih bagus. Pemerintah kan rencana bikin tol di sana ya. Infrastruktur sudah itu akan banyak masuk ke sana ya. Sebab di sana juga tanahnya masih jauh murah ya, lebih murah ya. Ini penting juga harga tanah untuk investasi ya. Kita penting itu di situ, dan kita bandingkan dengan Vietnam misalnya, kita masih jauh lebih murah tanah. Jadi orang akan masuk, tapi itu tadi syarat ya. Undang-undang kita harus betul-betul meyakinkan mereka, pemerintah kita juga harus meyakinkan mereka ya. Gitu Mas. Ya Pak, ini kalau mau dekat aja nih Pak, ini kan terakhir kita mau selesai di 2024. Ke 2025. Kalau menurut Apindo sebenarnya di 2025 ini outlook proyeksinya di Jawa Tengah khususnya Pak. Gimana? Proyeksinya di 2025 di nanti proyeksi Apindo. Outlook 2025. Outlook 2025. Oh iya, nah jadi begini, ya, kalau penglihatan kita 2025 ini ya kondisi lebih berubah sedikit dari sekarang ya. Jadi kita sudah ada pemerintahan baru ya. Sebentar juga Pak Gubernur ini baru ya, semua pemerintahan banyak baru. Mereka itu juga sebagai pejabat-pejabat baru mau juga supaya mereka bisa berbuat lebih maju dari yang lama toh. Itu cita-cita mereka semua begitu. Jadi kita harapkan untuk bidang ekonomi mereka itu bisa menciptakan satu peluang-peluang baru ya, peluang-peluang baru untuk daerah masing-masing ya. Misalnya begini Mas ya. Para bupati saya juga pernah omong-omong lah kalau ke daerah, supaya mereka itu sekarang pikir dia harus siapkan lahan industri yang murah. Jadi kalau lahan industri itu pengusaha, misalnya investor datang sudah tahu, oh saya ke sana. Tidak ada calo-calo tanah lagi. Semua sudah dikuasai pemerintah, dia tinggal datang. Itu satu. Kita harapkan pemerintah juga memberikan insentif-insentif khusus. Supaya ada perbedaan dengan Jawa Barat dan lain-lain. Misalnya,
bebas PBB berapa tahun, izin bangunan, ini semua, itu kan Insentif yang itu kan apa? Ini maksudnya ditujukan ke pemerintah provinsi, Pak. Iya, pemerintah provinsi itu kan wewenang mereka ini semua. Jadi saya harap begitu. Mereka harus berani sekarang. Berani untuk berkampanye, berani ambil suatu keputusan yang mungkin ya satu yang bersifat terobosan ya, tapi nanti hasilnya akan baik. Sehingga investor baik dalam negeri maupun luar negeri lihat tertarik bisa datang ke daerah masing-masing. Dan saya optimis ya, kalau pemerintah ini sudah seperti sekarang Pak Prabowo, dia bisa mengambil suatu sikap yang tegas ya. Kemudian juga peraturan tidak berubah-ubah ya. Investasi di Jawa Tengah ini akan bertumbuh. Saya bukan asal ngomong aja, tapi saya juga melihat ya. Jadi saya melihat sekarang kok sebenarnya kita infrastruktur sudah oke, ya. Keamanan kita baik, tenaga kerja kita di Jawa Tengah sudah cukup banyak, ya. Kerjasama Apindo dengan perguruan tinggi, terus dengan sekolah-sekolah menengah kejuruan untuk latihan tenaga kerja, latihan vokasi untuk apa, itu juga kita sudah laksanakan. Jadi tenaga kerja kita oke. Dan tenaga kerja kita ini rata-rata baik, Mas. Enggak neko-neko, rata-rata baik dan mudah diajar, mudah ditrain mereka ini. Itu ini kita. Di samping itu, pemerintah daerah juga menurut pengalaman kami juga sangat familiar. Sangat familiar dengan dunia usaha. Jadi kesiapan mereka untuk melayani itu sudah bagus. Begitu kira-kira. Ya, sahabat Suara Merdeka, kita telah di akhir perbincangan kita pagi ini dengan Pak Frans Fongi, Ketua Apindo Jawa Tengah. Jadi bisa kita terima informasi bahwa Jawa Tengah sangat optimis, Apindo sangat optimis tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia. Semoga semua informasi yang kita terima tadi bisa menjadi sumber referensi bagi kita semua. Sampai jumpa di Cafe Morning berikutnya. Tetap sehat, semangat, dan tak pernah menyerah. Selamat pagi.